Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita Waalaikumsalam warahmatullahi sudah terlambat dari jadwal ini, kita langsung aja mungkin ya. Saya ada sedikit sebelum nanti ada pemaparan dari Ustadz Adian. Ini saya ada berbagi informasi dulu sebentar. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah nampak. Nah, baik, ini sekilas saja tentang 1000 artikel pilihan Dr. Adian Husaini. Jadi kita launching dulu di Hari Pahlawan, 10 November 2019. Nah, saat ini membernya sudah lebih dari 1000, ya. Hanya memang catatannya itu yang aktif tuh hanya 77, sisanya itu non aktif nih, Bapak Ibu. Jadi memang jadi PR kita ya yang di internal ini untuk bagaimana supaya teman-teman yang non aktif ini aktif lagi. Ada beberapa nanti ke depan ada beberapa program yang kita coba buat ya supaya yang teman-teman yang tidak aktif ini aktif lah kembali ya. Lalu total artikel yang sampai hari ini tanggal 16 Januari itu totalnya ada 1055 artikel yang sudah dibuat oleh Ustadz Adian. Ini ada 154 artikel yang ada di adianhusaini.net. Waktu itu pertama kali kita launching, kita menggunakan alamat adianhusaini.net sambil menunggu aplikasi yang dibuat di adianhusaini.id. Jadi yang lama ini masih 154 artikel pertama ini masih ada di adianhusaini.net. Bapak Ibu masih bisa akses. Lalu yang terbaru, yang artikel-artikel terbaru ada 900-an artikel itu di adianhusaini.id. Nah, ini mungkin sekilas manfaat yang bisa kita tawarkan ya. Kenapa Bapak Ibu atau saudara-saudara teman-teman jadi rajin membaca lah tiap hari, karena saya sendiri merasakan kalau ditunda sehari saja terus kemudian akhirnya tambah malas akhirnya tunda-tunda tahu-tahu udah numpuk aja nggak kebaca gitu ya, akhirnya jadi banyak yang kelewat lah gitu, sayang. Jadi kalau bisa tiap hari dibaca tiap hari, karena Ustadz Adian biasanya nulis artikel itu konteks di hari itu atau hari kemarin lah yang masih hangat biasanya ya. Nah, artikel ini bisa diakses lewat web atau lewat web mobile maupun aplikasi. Saat ini aplikasi yang tersedia baru yang Android. Insya Allah sebentar lagi sekarang lagi uji coba yang untuk iOS ya. Pengguna-pengguna iPhone, MacBook ini lagi uji coba. Masih kemarin baru kita cobakan ke beberapa teman. Rupanya masih banyak yang harus diperbaiki ya, belum running well. Sementara yang mengakses artikel pilihan ini hampir 60% menggunakan platformnya malah iOS sama MacBook gitu ya. Jadi mau nggak mau kami juga harus membuat aplikasi yang berbasis iOS ini. Ya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya tentang program berlangganan yang setahun kemarin kan kita lakukan per bulan. Ini sesuai arahan dari Ustadz Adian, kita nggak ada yang 6 bulanan atau 12 bulanan, tapi rupanya teman-teman banyak yang usul kalau dibuat bulanan itu, ya itu kadang-kadang lupa nanggung transfernya. Jadi kalau bisa ada yang 6 bulanan dan 12 bulanan. Nah, sekarang kita mulai lagi programnya. Kalau ingin iurannya untuk 6 bulanan atau 12 bulanan kita buka lagi. Nah, sekalian untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting hari ini, kita akan berikan diskon tambahan gitu ya. Sebenarnya yang ini sudah didiskon juga, kita tambahkan diskonnya 20% lagi. Supaya teman-teman
tambah semangat untuk aktif membaca ya, gitu ya. Lalu juga selain ini yang untuk perorangan, lalu kemudian ada juga yang untuk lembaga, masjid dan lembaga. Ini masih sama sebenarnya seperti yang kemarin ketentuannya. Ini besar iurannya. Tapi untuk peserta Zoom kita juga tambahkan ada diskon untuk iurannya sebesar 10% masing-masing. Nanti informasi ini bisa nanti saya share juga di grup WA artikel pilihan ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat. Lalu mekanismenya mengenai sudah hadir di Zoom meeting atau tidak, kata Ustadz Adian, ya pokoknya bilang aja kalau saya hadir di Zoom meeting gitu ya. Kita buat mudah aja. Jadi kita tidak mencatat isi form atau segala macam gitu ya. Tidak melalui itu. Nah, ini sekilas mengenai prosedur ya. Untuk kita refresh kembali aja untuk prosedurnya. Biasanya dimulai dengan daftar. Saya biasanya kasih link untuk daftar ya, isi pendaftaran. Lalu Bapak Ibu akan menerima email notifikasi panduan untuk mengaktifkan akunnya. Bila misalnya ada hambatan, misalnya emailnya telah diterima, biasanya teman-teman boleh komunikasi lewat WA ke saya, lewat admin, nanti dibantu untuk aktivasi. Mungkin itu ya mengenai artikel pilihan sekilas. Mungkin sekarang lanjut aja Ustadz ya, materi dari Ustadz Adianusa ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kusnadi, alhamdulillah Pak Dudi, tim artikel pilihan, ya, sudah gabung juga. Jadi Pak Ibu hadirin sekalian ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya bahwa setelah 2 tahun ini, alhamdulillah bisa bertahan, karena sebetulnya yang tantangan paling berat itu adalah tantangan untuk menyerah ya, sehingga kemarin sempat saya pikir udah nggak usah ada yang 6 bulanan, tahunan, yang bulanan saja gitu ya, karena saya nggak tahu sanggup nggak gitu, apalagi setelah mendapat amanah memimpin Dewan Dakwah ya, menulis artikel itu yang paling penting kan dapat idenya. Nah, kadang-kadang ide itu sampai jam 12 malam belum dapat gitu ya, jam 1 apa gitu ya, kita buka web, buka artikel lama, buka buku, itu kadang-kadang udah baca 1 buku belum ketemu idenya, mana yang harus ditampilkan yang penting untuk kita ketahui gitu ya. Jadi pertama mengucapkan terima kasih kepada ada Pak Kusnadi ini dan tim IT-nya yang terus bertahan, bukan hanya menyiapkan tapi juga mengingatkan saya tiap hari gitu ya. Jadi setiap hari itu Pak Kusnadi ini rajin sekali. Kadang-kadang malam, tengah malam atau dini hari itu mesti harus. Jadi saya nggak boleh lewat 1 hari pun sejak tanggal 10 November 2019. Nah itu nggak boleh lewat 1 hari pun. Dan ada 1 hari pernah waktu 54 tahun saya waktu itu sedang di Kuala Lumpur ya, menemani santri-santri sedang rihlah di Kuala Lumpur. Itu alhamdulillah sempat dalam berapa hari menyiapkan 54 artikel. Itu sempat ya. Dan itu yang jadi terima kasih Pak Kusnadi ini sudah dorong terus untuk jadi kalau enggak itu lewat ya. Yang berikutnya ya kenapa dibuat berlangganan gitu, karena akhirnya saya pun terpaksa ya, mungkin kalau sukarela saya nggak bisa bertahan terus terang aja gitu, tapi karena sudah ada yang berlangganan, nah itu jadi cambuk juga ya, memang konsekuensinya jadi berat, artinya ada tugas lain gitu ya, yang malam itu bisa harus banyak membaca surat-surat atau proposal atau buku ya, yang misalnya ini mau 55 tahun Dewan Dakwah. Nah itu juga saya harus menyiapkan 1 buku. Tapi
alhamdulillah sebetulnya banyak tulisan artikel harian itu yang sebenarnya ini sudah beberapa terbit jadi buku ya. Pertama buku apa itu Jangan Kalah Sama Monyet ya, Pro You Media itu 100 artikel. Itu sudah terbit di Pro You Media. Ya, itu kumpulan 100 artikel. Kemudian buku yang baru ya, ini baru dicetak di Gema Insani, yaitu buku berdialog, berbeda, berdialog, dan berjuang bersama. Nah, itu juga kumpulan artikel, 20 artikel seputar sejarah ya, perjuangan kemerdekaan kita dan mempertahankan kemerdekaan, bagaimana tokoh-tokoh kita memberikan keteladanan ya, seperti ya tentu ya Pak Natsir, ya Safruddin Prawira Negara, Soekarno, ya Hasan, ya, dan tokoh-tokoh lain yang memberikan keteladanan. Insya Allah ini nanti akan, waktu itu sudah saya launching dalam bentuk e-book ya, dan sudah dibedah juga oleh hostnya Pak Hidayat Nur Wahid, ya, dengan pembicara Pak Kristiadi dari CSIS dan Dr. Abdurrahman dari UI. Nah, jadi itu memang alhamdulillah karena dipaksa menulis ya setiap hari, itu memudahkan juga ketika dikompilasi menjadi buku. Ya, jadi memang harus dipaksa kadang-kadang ini. Orang ini kalau nggak dipaksa susah. Ya. Tapi saya dulu kawin nggak dipaksa. Ya, Pak Hasan Basri Tanjung ya, Masya Allah. Ini saya lihat terima kasih nih luar biasa ini para sahabat, Bapak-bapak, Pak Tamsil Lindrung. Terima kasih Pak Tamsil, Masya Allah ini beliau sibuk sekali. Sempat ya, yang lain-lain Pak Nasihin ya, ini sahabat saya mantan Pemret Republika. Ini saya sapa dulu nih Pak Hasan Basri Tanjung, Masya Allah beliau ini luar biasa ya, menulis, mubalik, dosen ya, perintis ya, pendiri sekolah Dinamika Umat juga. Ada Pak Zulfi ya, Bu Sumarti ini rajin, Bu Valeria, Masya Allah terima kasih semua ini sudah bersedia hadir ya. Kemudian siapa nih, banyak sekali Pak, semuanya ya, mohon maaf ini nggak bisa disebut satu persatu lah. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran semuanya memberikan semangat ya, dan juga berkah ini kepada oh iya, jadi ini saya terima kasih juga kepada tim ya yang sudah membukukan. Jadi ini sekitar 400 artikel baru selesai di di layout, dijilid oleh mahasiswa itu STID Muhammad Nasir ya, pesantren At-Taqwa, alumni At-Taqwa, At-Taqwa College dari saudara Faris dan Rafiq. Insya Allah mereka kerja keras beberapa hari ini karena saya paksa harus ada yang jadi ya bukunya. 1000 artikel itu ini 200 artikel, 211 artikel jadinya 1433 halaman. Hampir 1500 halaman. Ini 211 artikel. Ya, jadi ini nah itu ini. Bunga Rampai Peradaban 1000 artikel. Jadi kalau dibuat semua ya 1000 artikel itu kira-kira ini 200 1500-an. Berapa jadi? Jadi 1500 kali 5 aja 7500 artikel. Nah, ini yang jilid 2. Nah, ini soalnya kalau dicetak mahal banget. Ini 2 buku ini digital printing 600.000 ya. Jadi kalau kita cetak semua gitu ya, itu menjadi satu ini ya, 5 jilid insya Allah ya, tapi kayaknya terlalu tebel tuh. Harusnya 10 jilid itu lebih enak dibaca. Jadi Ibu hadirin sekalian ya, seperti selalu saya sampaikan dalam beberapa kali tahapan ya, ketika biasanya kalau sudah sebulan sekali saya menulis satu artikel tentang pencapaian.
Nah, sekarang alhamdulillah saya merasa lega ya, sudah tercapai karena nama apa namanya pojoknya ini adalah pojok 1000 artikel gitu. Sehingga waktu itu ada seorang pelanggan yang bilang, Ustaz, kan ini belum sampai 1000, kenapa namanya 1000? Nah, justru saya bilang inginnya saya tercapai 1000 ya, dalam 2 tahun itu tercapai 1000 ya. Itu nah artikel yang ada ini ya, itu jadi ceritanya gini, kenapa sih saya terpikir harus menulis satu artikel. Dulu kan dari tahun 2003 saya sudah menulis catatan akhir pekan di Radio Dakta. Itu tiap hari Jumat. Waktu saya di Kuala Lumpur 2 tahun, sampai saya balik ya 2009, terus sampai 2018 mungkin. Itu sudah tercapai 400 lebih artikel, 435 kalau nggak salah. Nah, di Radio Dakta itu selalu dibacakan. Ya. Alhamdulillah itu saya di mana-mana kalau daerah Bekasi, ketemu orang, nah itu yang mendengarkan Radio Dakta. Ya, biasanya mendengarkan artikel, tapi itu panjang sekali. Ya, dulu saya nulis artikel di Radio Dakta itu sekitar 4 halaman. Nah, sekarang di era disrupsi sekarang internet ini, saya batasi maksimal itu 2 halaman. Ya, maksimal. Jadi rata-rata memang 2 halaman isi panjang artikel ini. Nah, Pak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Jadi ceritanya gini, anak saya yang kuliah S2 itu langganan Republika online gitu ya. Nah, ini ada dari Republika juga. Terima kasih Pak Irfan ya, Pimretnya mengirim wartawannya. Apa itu? Langganan online Republika digital ya, Republika itu. Sebulan tuh 50.000 gitu. Terus ada lagi yang teman-teman yang langganan Tempo dan sebagainya. Nah, pikiran saya sederhana gitu. Kenapa orang mau berlangganan informasi yang banyak ya memang, tapi itu isinya kan macam-macam. Nah, saya ingin membuat sesuatu yang baru gitu ya, yang baru. Coba kita berlangganan artikel yang memang betul-betul bermanfaat. Karena di era sekarang ini yang sangat penting adalah memberikan panduan ya. Jadi framework berpikir. Nah, setiap peristiwa itu kita analisis ya. Memang minta maaf tentu karena saya sendirian masih terbatas ya. Artikel-artikel ini dominannya adalah masalah pendidikan, masalah sejarah ya, tentu masalah akidah ya, akhlak dan peradaban. Jadi tema besarnya ini adalah bagaimana ya, slogan kita, bagaimana kita membangun komunitas yang cerdas dan bijak. Ya, dan itu masih sekali ya, saya sering menyampaikan di berbagai grup ya, WA gitu, mohon hati-hati sekali dalam menyikapi, memahami berita sekarang ini. Dan saya saja yang sudah mungkin bisa dikatakan belasan tahun lah aktif sebagai wartawan, itu berapa kali saya terjebak terus terang gitu ya. Satu berita yang saya pikir itu benar gitu ya, saya nyebarkan ternyata itu beritanya hoax. Ya, jadi ada kadang-kadang begitu pandainya ya menjebak untuk kita masuk masuk mengomentari atau menyebarkan ternyata itu berita itu tidak benar. Ya. Yang kedua tentu adalah bagaimana kita memahami dan menyikapi berita itu sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran yang salah, ya, dalam framework yang salah. Jadi tantangan pemikiran sekarang ini tantangan yang terbesar, ya, the problem of knowledge. Ya, jadi yang saya tulis biasanya bukan sekedar berita yang aktual yang terjadi, tapi juga kasus-kasus yang lama. Misalnya mungkin pembaca ada yang berulang kali akan merasakan saya mengangkat fakta yang hampir sama, ya. Misalnya tentang kekeliruan kurikulum kita. Ya, asal-usul manusia, ya, bagaimana memahami ranking pendidikan, ya, itu yang saya rasakan sangat mendasar. Misalnya ketika saya menulis artikel bahwa pendidikan kita tidak jeblok, gitu, karena hampir pasti gitu ya, banyak sekali para orang tua atau murid yang sudah tergambar bahwa pendidikan kita ini jeblok. Begitu ranking PISA dikeluarkan tiap tahun, selalu dikatakan kita tertinggal pendidikan kita dari Malaysia, dari Brunei bahkan gitu ya. Nah, karena
angka matematika, sains dan daya bacanya rendah murid-murid kita itu. Nah itu metodenya kan harus kita gugat. Kok bisa ya? Sedangkan itu mereka hanya memandang lembaga pendidikan itu sekolah. Samplingnya itu diambil dari sekolah. Misalnya minat baca. Daya baca di kalangan pondok pesantren itu sangat tinggi. Tapi pesantren dalam PISA itu nggak masuk dalam institusi pendidikan. Ya. Jadi ini cara pandang yang sudah berurat berakar, ya sudah berurat berakar, tapi dibiarkan terus menerus. Cara pandang seperti itu. Nah itu yang maka saya tidak sekali ya menulis itu berkali-kali. Setiap ada momentum saya ingatkan lagi, artikelnya ingatkan lagi gitu ya. Bahwa kita ini tidak jeblok gitu loh, pendidikan Indonesia itu tidak jeblok ya, karena kalau kita lihat pada pondok pesantren misalnya ya, sekarang ini jumlahnya sudah 30.000 ya, lebih ya, di data Kemenak itu selalu bertambah terus. Nah misalnya di pesantren itu ada sistem muaddalah ya, nah itu penting untuk difahami bahwa kita punya peluang gitu ya, yang kita tuh nggak harus bergantung pada pemerintah, karena pemerintah telah memberikan keluasaan sebetulnya sistem pendidikan yang longgar. Misalnya sistem muaddalah di pesantren itu hanya wajib memberikan berapa mata pelajaran, kalau nggak salah 5 ya, selebihnya silahkan pesantren itu mengatur sendiri. Itu ada asosiasinya, pesantren muaddalah ya. Jadi salah satu yang artikel yang kenangan betul bagi saya adalah ketika Menteri Nadiem Makarim diangkat. Waktu itu saya lagi di jalan, di perjalanan mobil ke Surabaya, gitu. Di tengah jalan itu diangkatlah Nadiem Makarim. Begitu Nadiem Makarim diumumkan jadi Menteri Pendidikan, itu langsung trending topik itu mengalahkan Prabowo. Kan sehari sebelumnya Prabowo dipanggil Pak Jokowi ke istana tuh. Nah, itu yang menjadi perbincangan ramai Prabowo. Begitu Nadiem Makarim langsung dia mengalahkan isunya dengan Prabowo itu. Nah, waktu itu saya tulis artikel yang intinya adalah siapapun menterinya, gitu ya, jangan kita bergantung, gitu ya. Siapapun menterinya kita harus buat roadmap. Terakhir misalnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya menulis artikel beberapa kali tentang peta jalan pendidikan. Saya ingin mengingatkan betapa pentingnya kita punya peta jalan pendidikan sendiri, ya. Karena 2045 itu kita harus sudah unggul ya, dan untuk menyiapkan kader-kader bahasa, saya suka bahasa yang dipakai oleh Pak Abdul Qadir Baraja, tokoh pendidikan di Surabaya ya, bahwa kita harus menyiapkan yang beliau sebut sebagai MPP gitu, Muslim Profesional Pejuang. Nah, itu jadi bukan hanya profesional, tapi beliau tambahin Muslim Profesional Pejuang. Nah, itu yang tantangan besar ya. Nah, jadi salah satu yang penting juga dari beberapa artikel saya itu tentang peta jalan pendidikan pemerintah yang tujuannya melahirkan karyawan ya untuk bisa bekerja sehingga ditargetkan 2030 income per kapita kita 11.228 US dollar ya per tahun. Nah, itu sekarang kan kita di angka 4.000-an. Nah, itulah konsep negara maju. Ya, nah ini yang saya pikir kontribusi ini penting, ide itu ya, untuk bahwa kita bukan hanya menyiapkan orang yang bisa bekerja ya, tapi kita harus menyiapkan orang yang soleh, orang yang baik, yang bisa bekerja dan berjuang. Dan alhamdulillah saya tadi malam pun kemarin malam ya masih di Bandung, saya diskusi dengan pimpinan kampus Politeknik, satu Politeknik di Bandung, bagaimana Politeknik bisa melahirkan karyawan yang baik, tapi juga manusia yang baik. Nah itu jadi memang menulis artikelnya akhirnya mau tidak mau setiap hari harus berpikir, ya setiap hari harus berpikir apa yang baru. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ya setelah 1.000 artikel ini tercapai ya, itu saya baru meminta teman-teman yang lain untuk bergabung, penulis-penulis yang lain. Alhamdulillah sudah bergabung sekarang lebih dari 12. Ya, jadi insya Allah nanti mulai besok malam atau besok itu sudah mulai ada beberapa penulis yang secara bergantian ya artikel-artikelnya akan kita tampilkan. Jadi kalau biasanya, jadi sekarang ini di database
aldianusaini.id dan .net itu ada 1000 artikel. Jadi bisa diakses. Sekarang mungkin Pak Kusnadi beberapa web ya yang memuat ada 7 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa teman yang punya web sendiri, yaitu sekarang saya persilahkan seperti hidayatullah.com, silahkan ngambil dari situ ya. Nah, tolong disebutkan sumbernya. Jadi ada lembaga-lembaga juga yang berlangganan gitu. Jadi bisa dibagikan kepada seluruh karyawan ya, kepada siswanya atau mahasiswanya gitu. Ada sudah 2 tahun ini tuh di Rio itu Universitas Abdul Rabb itu berlangganan sebagai lembaga ya, itu insya Allah ya nanti juga lembaga-lembaga yang lain, karena menurut saya gitu ya, artikel ini sangat penting. Dari beberapa yang sudah memberikan komentar ya, itu juga merasakan manfaat lah ya, bahwa dalam membaca satu peristiwa itu betul-betul cara pandang Islam yang harus dikemukakan. Nah, itu penting. Jadi insya Allah nanti ada tambahan artikel ya, ada misalnya Dr. Nirwan Syafrin, Dr. Tiar Bakhtiar yang sudah setuju untuk artikel-artikelnya nanti juga di share di pojok 1000 artikel ini. Jadi nanti kalau 1000 ini saya ingin memang saya sendirian gitu. Nah, di atas 1000 ini sudah banyak. Ya, Dr. Nirwan, Dr. Tiar, Dr. Dinar, kemudian Dr. Susianto, ya, Dr. Isa Ansori, kemudian sejarah Jawa itu banyak dari Dr. Susianto, Dr. Isa Ansori, terus ada anak saya 2, insya Allah juga bergabung ya, Bana Fatahillah yang baru lulus Al-Azhar dan baru meluncurkan bukunya. Itu kemudian Fatih Madini ya, nanti juga wartawan mahasiswa STID Muhammad Natsir sekarang, Azam ya, Azam Habibullah, juga berapa penulis lagi yang lain nanti insya Allah. Oh iya, Dr. Ardiansah juga ya, saya kira Mudir At-Taqwa juga tulisannya bagus-bagus ya, meskipun tetap saya yang mengawal. Saya sekarang alhamdulillah juga sudah dibantu oleh Pimretnya Media Dakwah, yaitu Dudi ya, itu nanti akan membantu saya untuk mengedit. Jadi ke depan saya berharap betul-betul artikel pojok 1000 artikel atau pojok artikel pilihan lah nanti itu akan menjadi situs artikel terbesar ya di Indonesia. Ya, jadi penulis-penulis dari pesantren itu nanti kita harapkan masuk di sini. Ya, jadi artikel yang bisa masuk ke sini itu artikel pilihan. Ya, pilihan dalam arti insya Allah terutama perspektifnya sudah benar lah ya artikel itu. Nah, tentu misalnya yang belum ya sampai sekarang ini yang terkait dengan masalah ekonomi misalnya belum. Nanti saya minta juga teman-teman yang lain yang punya kemampuan di bidang itu ya memberikan analisis tentang peristiwa. Jadi cita-cita kita ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah adalah bagaimana kita membangun peradaban ya yang cerdas. Ya, jadi tagline kita di samping pemandu pemikiran di era kebingungan. Asalnya pemandu pemikiran di era kebohongan, ya, era post-truth. Ya, tapi kayaknya kok terlalu keras ya kalau perasaan saya sih kalau ini kan sudah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, sayati ala nasi sanawatun khadda'atun, ya akan datang pada manusia itu hari-hari yang penuh dengan kebohongan. Ya, yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang-orang yang pendusta malah dibenarkan. Ya, sebaliknya wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang-orang yang jujur malah didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang berkhianat yang nggak bisa mengemban amanah malah diberikan amanah. Ya, wa yukhawwanu fiha al-amin. Sebaliknya orang-orang yang terpercaya malah tidak diberikan amanah. Ya, wa yukallimu 'alan nas arwaibidah, ya kata Rasulullah, yang akan banyak berbicara dengan publik itu adalah orang-orang ruwaibidah. Apa itu? Ar-rajul at-tafi ya bi amril amah. Orang-orang yang bodoh tentang urusan umat. Nah, di sini jadi kita berhadapan dengan zaman yang post-truth, itu kata kamus Oxford kan yang sejak 2016
ya, kata post-truth ini pasca kebenaran, ya, itu menjadi tren. Ya. Kalau Profesor Tom Nichols dari Harvard menyebut era sekarang ini adalah era the death of expertise, ya, bukunya yang terkenal, matinya kepakaran. Ya, jadi di Amerika pun sekarang begitu. Ya, orang itu diikuti bukan karena kepakarannya, ya, tapi karena pemihakannya. Jadi kalau dia jadi ada kecenderungan di Amerika, ya, orang itu membaca berita itu karena senang, bukan karena benar. Jadi apa yang dia senangi itu yang dibaca. Apa yang dia nggak senang nggak dibaca, meskipun itu benar. Nah, era ini berhati-hati juga kita. Kalau ini sampai melanda kita cukup berbahaya ini. Karena kita betul-betul fatabayyanu. Bahkan dalam qiraat lain disebutkan fatasabbatu. Tabayunlah dan tasabbutlah. Ya, tasabbut itu pastikan bahwa berita itu benar. Ya, jadi kita di umat Islam ini ada tradisi untuk diwajibkan, ya, betul-betul mengecek, ya, memastikan kebenaran berita. Itu kita punya tradisi yang luar biasa dalam ilmu hadis, ya. Benar nggak berita ini, ya, itu harus dicek betul. Kemudian kalau sudah benar baru tasabbut, dipastikan. Nah, kemudian kita juga dilarang untuk menjatuhkan kezaliman, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu aidilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, itu pentingnya. Jadi kita nggak boleh, ya, meskipun kita nggak suka dengan seseorang, ya, itu tetap kita nggak boleh, ya, karena kebenciannya kita memberikan kezaliman. Nah, itu dilarang, ya. Tegakkan keadilan. Karena kalau kita meskipun dia bukan Muslim, ya, meskipun kita benci, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, yang menzolimi dia, nah itu akhirnya akan jatuhnya kepada kita juga. Nah, itu yang karena doa orang yang dizolimi itu makbul. Nah, itulah, jadi kita ingin betul-betul, ya, bagaimana membangun komunitas yang cerdas. Ya, insya Allah nanti, makanya kenapa, ya, setelah ini saya bersyukur 1000 artikel terkumpul. Sekarang tadi rupanya udah nggak terasa juga, udah 1055, ya, sekarang ini yang terkumpul. Nanti mudah-mudahan dengan banyaknya penulis lain yang bergabung, ya, kita bisa mendapatkan, ya, input lah, ya, informasi yang cerdas, bukan sekedar informasi, ya, tapi yang membentuk cara pandang, yang cerdas dan adil. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, ingin saya sampaikan, ya. Saya lagi mengucapkan terima kasih atas dan mohon doanya, mudah-mudahan bisa bertahan, ya, terus ke depan, ya. Nah, sekarang saya berani lagi, tadi saya izinkan pada admin, terutama Pak Kusnadi, nggak apa, sekarang saya berani lagi untuk buka berlangganan 6 bulan, setahun, ya, karena insya Allah, ya, kalau Allah panggil saya di tengah jalan pun ini bisa jalan, gitu, ya. Jadi kemarin saya begitu, jadi kalau Allah tiba-tiba manggil saya, gitu, ya, di jalan belum siap meneruskan, tapi sekarang ini sudah siap lah, gitu, ya, sudah siap, insya Allah. Artinya artikel pilihan ini nggak bergantung pada Adian lagi, ya. Ini sekarang sudah kader-kader penulis itu kita lahirkan terus, ya. Jadi nanti setiap kader-kader kita atau cendekiawan kita itu kita latih untuk menulis yang baik. Nah, itu juga menjadi agenda kita, ya. Di era sekarang nggak bisa enggak ini sekalian. Ini sudah, menurut saya sudah wajib, ya, berdakwah, ya. Salah satu komunikasi aspek dakwah yang penting adalah bagaimana menulis, ya, yang baik, ya, menulis yang bisa menyentuh lah, insya Allah, ya, sesuai dengan target yang diinginkan. Ya, apalagi sekarang kita gratis, artinya bisa sangat murah, ya. Orang bisa cepat, yang kita tulis itu bisa cepat, ya, bisa beredar, dan juga mudah untuk diakses, ya. Ini terima kasih tim IT, mudah-mudahan nanti bisa cepat juga untuk platform itu, ya, tadi Pak Kus, platform yang iOS untuk iPhone sama iPhone. MacBook. Iya. Nah, mudah-mudahan. Jadi
Begitu saja pengantar dari saya, insya Allah. Silahkan sekarang barangkali ada teman-teman ini bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ingin ya menyampaikan masukan, saran, ya imbauan atau apa ya terserah. Kita ada waktu, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Adian atas waktunya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sudah semakin sore semakin banyak orang yang bergabung nih, semakin ramai insya Allah. Memang yang bisa menulis artikel mungkin banyak, tapi orang yang bisa istiqomah dan konsisten menulis satu artikel setiap hari selama 2 tahun berturut-turut bisa kita hitung dengan jari, dan Dr. Adian alhamdulillah menjadi salah satunya insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sebelum kita buka forum pertanyaan, curhat dan lain sebagainya, mungkin yang mau tahu juga bagaimana proses kreatif beliau bisa menulis di tengah kesibukannya, mungkin kita bisa memberikan kesempatan untuk senator kita nih, alhamdulillah yang berkenan hadir pada hari ini, Pak Tamsil Lindrung lah, untuk sedikit memberikan testimoni. Terima kasih, silakan Pak Tamsil Lindrung. Terima kasih Dr. Adian. Sama. Bersyukur luar biasa. Kita terus terinspirasi tengah-tengah kesibukan beliau bisa menyuguhkan begitu banyak gagasan-gagasan dalam tulisan-tulisan yang tidak putus. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur karena sebagian besar dari tulisan-tulisan itu sudah dalam bentuk buku yang saya bisa simpan di kepustakaan dan juga dinikmati oleh teman-teman yang lain, khususnya dari para aktivis yang sering berkumpul di tempat saya itu. Dan juga dalam beberapa kesempatan Dr. Adian juga sudah pernah menjadi narasumber di dialog tentang pendidikan di Sekolah Insan Cendekia Madani. Teman-teman sangat senang sekali itu, khususnya para guru-guru, terutama mereka juga yang pernah ikut serta menyertai beliau untuk safar ke Kuala Lumpur, terutama di saat ulang tahunnya Profesor Nakib Alatas. Teman-teman sangat terkesan karena di tengah kesibukan beliau di dalam perjalanan seperti itu juga masih tetap melahirkan tulisan-tulisan yang banyak, padahal juga dibebani untuk menyampaikan makalah di forum-forum di Kuala Lumpur itu. Ini sangat luar biasa, dan sekarang melangkah lebih jauh lagi bahwa beliau sudah mempersiapkan kader yang sudah sangat banyak. Sudah lebih 10 orang yang sudah terlatih dan bergabung untuk meneruskan nanti, jadi pasti tidak ada lagi kendala untuk melanjutkan pojok 1000 artikel ini. Saya juga berharap, karena ada juga teman-teman itu di FNN itu selalu bertanya-tanya bagaimana, kapan kita juga bisa ikut menikmati pelatihan-pelatihan yang disampaikan oleh beliau. Mungkin nanti saya teruskan. Tadi ini saya teruskan link Zoom-nya ini kepada beberapa, termasuk pada teman-teman yang dulu ikut ke Lumpur dan teman-teman saya yang lain yang ada di Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu apakah sudah ada dari mereka yang ikut bergabung di sini. Terima kasih Ustaz, sukses selalu. Dulu saya sempat terputus karena saya kesulitan untuk mengakses itu yang untuk kelanjutannya. Saya termasuk yang berlangganan kalau tidak salah tahunan barangkali. Nah, terakhir itu mungkin terputus karena saya susah mengakses, saya lupa nomor yang dikasih karena sempat berganti nomor HP. Bukan nomornya, tapi handphonenya yang berganti dan banyak kehilangan data. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa kembali melanjutkan lagi, dan saya pilih yang tahunan baik pribadi maupun lembaga. Karena saya berharap Insan Cendekia Madani, Yayasan Nusantara Foundation, dan Tali Foundation semuanya bisa ikut bergabung. Terima kasih.
kawan-kawannya lain, alhamdulillah saya mendengar tadi disebut Pak Nasihin Masa, sudah lama saya tidak ketemu juga, tapi saya tidak melihat di sini ininya. Ya, terima kasih bergabung. Saya ajak beberapa, nanti ada juga penulis yang lain yang tiap hari, Pak Rizal Padilla itu rajin sekali, selalu juga saya dapat tulisan-tulisannya, sama Pak Tony Rasid, Ustaz, keduanya ini yang juga sangat produktif dalam menulis. Terima kasih Ustaz. Baik. Sukses selalu. Terima kasih Pak Tamsil. Insyaallah. Terima kasih Pak Tamsil. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh admin ya untuk follow up tadi rencana berlangganannya, Insya Allah. Ya, ya. Terima kasih. Baik, ini juga sebentar Ustaz, Pak silakan. Dudi, Silakan, Ustaz. ini terima kasih ya. Kita memang selama ini yang adminnya bekerja sendirian tuh Pak Kusnadi. Sekarang kita tambah 2 orang ini, jadi Pak Dudi dengan Pak Niko Insya Allah akan memperkuat lah. Karena kemarin kita juga beberapa kali ada gangguan ya di webnya itu. Rupanya yang saya nggak paham lah tentang itu, ada masalah juga yang sempatlah gangguan berapa hari gitu ya. Ya, akhirnya hanya pakai WA saja. Nah, mudah-mudahan semakin kuat lah timnya. Baik. Silakan, Pak Tamsil. Terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Ustaz Adian, juga Pak Tamsil. Baik, Bapak Ibu dan hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada Cak Akbar tuh. Iya, silakan. Dari mana? Cak Akbar dari Jawa Timur, itu Surabaya. Monggo, Cak. Ini pakarnya, pemilik Hidayatullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Adian, jadi ada satu yang perlu saya sampaikan. Dalam 1000 artikel itu, kalau bisa 1 pekan sekali, itu tulisan berupa sebuah panduan gerakan dakwah. Yang itu bisa disampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Dakwah tanah air dan para dai. Isinya tentu bukan hanya panduan dari Bang Adian Husaini saja, tetapi bisa jadi dibantu dengan Pak Dudi untuk mencari tahu testimoni para dai di perbatasan, di pedesaan dan lain sebagainya, kemudian ditulis dalam satu rangkaian tulisan yang selalu di pekan, setiap pekan itu sekali, entah hari apalah gitu ya, sehingga itu jadikan panduan gerakan Dewan Dakwah. Itu saja buat saya usulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Akbar. Ini usulan yang baik ya, tapi nambah beban kerja. itu ada rencana. Saya memang ada rencana tiap hari Jumat pagi itu ada forum dai gitu. Sekaligus saya ingin semacam kita menggalang infak tiap Jumat pagi. Jadi keropak Jumat pagi untuk dai-dai kita di seluruh Indonesia. Ya, karena sekarang ini Masya Allah ya, permintaan dai ini luar biasa. Saya baru ini sore tadi, minta maaf saya sampai ketiduran karena saya baru nyampe rumah dari Tasik tadi pagi. Terus mampir ke Masjid Salman, tadi rapat dengan pimpinan pengurus Masjid Salman ITB sampai siang gitu ya, baru sampai rumah menjelang sore tadi. Itu Masya Allah, untuk Jawa Barat saja minta 6 dai gitu ya. Tahun ini kita nggak bisa penuhi. Ya, Kepulauan Riau itu minta 41 dai. Itu kita juga nggak bisa penuhi. Karena kita hanya mengirimkan 1 tahun rata-rata 100 dai. Tahun ini sudah cukup banyak. 130 dai tingkat S1. Jadi setiap tahun ini permintaan bertambah ya. Tanah-tanah wakaf kita juga rupanya di Tasik saya baru tahu ada 1,6 hektar di pinggir jalan seberang Polres Tasik. Itu Masya Allah tadi subuh saya sholat di situ, luar biasa ininya. Ya tadi itu ya, peran dai yang kita perlukan dan yang juga sudah berkiprah. Ya, kita ketemu dengan dai-dai yang sudah dari tahun, ya misalnya Ketua Dewan Dakwah Tasik itu umurnya sudah hampir 90 tahun. Ya, beliau saya belum bisa berjumpa karena beliau sedang kurang sehat. Nah, terima kasih Cak Akbar ya. Insya Allah ini ide yang sangat bagus ya, sehingga
jaringan dakwah kita di berbagai daerah nanti semakin kuat. Ya, ada insya Allah sebetulnya kita ada laporan-laporan yang belum diolah menjadi berita ya, menjadi satu artikel. Ya, terima kasih. Nanti kita mulai kapan itu bisa kita lakukan ya. Dan satu Bang Dian, jadi satu namanya hari Jumat itu, maka hari Jumat itu juga free untuk para dai, langsung di share gitu. Ya. Insya Allah. Ya, baik. Menarik idenya, menarik. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan dan sebagainya bisa langsung menyampaikan atau melalui kolom chat gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim dari Bekasi. Ini baru perdana saya mengikuti acara ini. Saya tahu ini dari di kampus saya di STAI Agus Salim di Cikarang sana. Kebetulan namanya kampusnya sama dengan nama saya ini. Selamat berjumpa juga Pak Tamsilin Rum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Agus ini satu kampung Mas Adian. Ya, Pak Akbar ini juga satu kampung sama saya nih, Ustaz. Gitu. Satu kampung di Pasuruan, cuman anak tinggal di Bekasi ini. Untuk Pak Tamsilin Rung ini dulu waktu ketua HMI MPO, ketua umum HMI MPO PB HMI MPO, saya ketua umum PBPI waktu itu. Wow. Oh iya, ingat. Kita waktu itu bertemu dengan Allahyarham Pak Natsir dan lain-lain itu lah ya. Oh ini Pak Agus Salim yang penulis juga kan, ada bukunya, iya. Oh. Iya, Ustaz. Itu Agus Salim Sitompul, Cak. Agus Salim Sitompul. Ya, ini Agus Salim. Iya. Ustadz Adian, mungkin saya juga tempoh hari pernah menghubungkan Ustadz untuk teman-teman yang di Jerman yang ingin mengadakan pengajian rutin lewat Zoom itu sudah jalan Ustadz ya? Sudah sekali. Sudah, alhamdulillah ya. Saya kontak juga teman-teman di sana. Gimana itu? Ya alhamdulillah kalau sudah jalan. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut. Ini Pak Agus Salim ini sekarang umurnya berapa nih? Saya lahir 60-an Ustadz. Ya, tahun 60. 60. Oh. Iya. Berarti umurnya udah 62. 62 ya? 60 iya, ke 60 jalan 62 ya. Kan 60 akhir saya, hampir 61. Masih muda sekali kelihatan. Oh begitu. Nanti minta nomor kontaknya ya, lama nggak ketemu itu. Saya ada nomor saya di admin ini. Oh iya. Sama Pak Kadin. Ya, dua hukum insyaallah ya. Jadi saya tertarik ini dengan 1000 artikel Ustadz Adian ini. Jadi saya berharap ini justru paling tidak mewarnai pola pikir, arus pikiran yang sedang berlangsung di Indonesia ini yang saya lihat sudah carut marut ya. Melihat bagaimana dunia pendidikan juga sepertinya tidak ada satu patokan yang jelas yang saya melihat. Saya juga aktivis di pendidikan. Saya di pesantren di Bekasi di Al Mukhtar itu saya juga aktif lah di situ. Dan saya melihat memang apa yang disampaikan Ustadz tadi terkait dengan pendidikan, nampaknya memang roadmap pendidikan secara secara garis besar yang saya kira ini bisa menjadi pegangan bagi para pesantren terutama atau lembaga-lembaga pendidikan Islam, nampaknya menjadi penting. Apalagi tadi Ustadz menyinggung persoalan bagaimana visi untuk tahun 2040 ke depan ya. Saya rasa ini satu pemikiran yang perlu kita elaborasi lagi. Dan saya melihat forum-forum seperti ini untuk bursa ide terkait dengan masalah-masalah itu menjadi sangat penting. Dan tentu saja tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pemikiran umat ini, dan sekaligus
berkaitan dengan ya kalau kita melihat semacam membangun semacam embrio as-tsaqafah al-islamiyah yang saya rasa ini menjadi apa namanya kita lah, visi kita ke depan tsaqafah Islamiyah ini. Jadi kalau menurut saya forum-forum seperti ini memang perlu kita kembangkan terus, apalagi kemudian terkait dengan persoalan kesejarahan umat ini. Semacam ada simpang siur tentang sejarah terkait perjuangan umat Islam ini yang nampaknya ada semacam skenario untuk merubah sehingga visi ke depan itu seolah-olah menjadi kurang nyambung dengan kesejarahan yang sesungguhnya. Ini yang saya kira menjadi pemikiran yang saya anggap penting untuk kita lihat ke depan ini, aspek kesejarahan ini. Itu yang saya rasa mungkin sebagai penampilan saya pertama perdana ini, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Adian, dan juga saya teman-teman ketemu Pak Tamsil Limro, kemudian Akbar, ini saya merasa bahagia sekali. Saya kepingin ketemu satu waktu di Dewan Dakwah ini Ustadz, di Kramat Raya 45, kapan bisa ketemu saya? Saya ada perlu. Insya Allah. Besok saya insya Allah jam 10 udah di sana. Insya Allah. Jam 10 ya. Baik. Iya. Insya Allah Ustadz, saya kepingin itu Ustadz. Ya. Ada yang perlu saya sampaikan. Baik. Ya. Ya. Sekianlah. Assalamualaikum. Ya, jadi Pak Agus Salim, kalau selama ini ya artikel-artikel yang saya ingin bangun, memang saya minta maaf, saya nggak banyak menanggapi peristiwa-peristiwa, terutama politik yang sedang terjadi lah, ya, karena saya merasa banyak hal yang nggak perlu ditanggapi gitu ya. Iya. Apa namanya, hal-hal yang nggak cerdas. Jadi capek kita ngurusin urusannya, sudah bukan pemikiran gitu ya. Jadi saya justru sekarang ini ingin mengajak semua gitu untuk kita tuh fokus ke depan gitu. Iya. Ini jangan bahasa Pak seorang tokoh lah ya yang menasihati saya itu, jangan Anda capek ya yang melakukan sesuatu yang ternyata Anda tidak membangun apa-apa gitu. Nah, itu orang lain dulunya nggak punya apa-apa ya. Meskipun jumlahnya kecil, mereka bekerja keras, konsisten gitu ya, untuk sekian puluh tahun mereka meraih hasil yang luar biasa. Nah, saya teringat pada ini nasihatnya Pak Nasir. Pak Nasir bilang kita ini perlu pelari-pelari jarak jauh. Oh, Masya Allah, ini baru saya dengar. Saya teringat betul itu. Ya. Nah, jadi kadang-kala memang begitu Pak. Misalnya gini, soal sejarah, kita sering mengatakan, wah kita sejarah dibelokkan begini. Nah, sekarang saatnya saya bilang, betul itu orang lain bekerja seperti itu. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyiapkan. Guru sejarah itu nggak kita siapkan. Padahal kita punya kesempatan. Ya. Saya tanya teman-teman di Jogja misalnya. Teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi aku pikir aku mau coba. Oh ya. Jadi di Jogja misalnya dulu kita punya Pak Kunto Wijoyo ya. Saya bilang berkali-kali kok setelah Pak Kunto tidak ada gitu ya, kita belum punya loh. Dulu Pak Kunto, Pak Adabi Darban, kita belum punya sejarawan yang kan itu harus disiapkan. Alhamdulillah kan sekarang Dewan Dakwah dengan program kaderisasi 1000 ulama sudah melahirkan beberapa doktor ya sejarawan yang baru, yang insya Allah ya seperti Dr. Tiar Bakhtiar, ya Dr. Isa Ansori, Dr. Susianto dan sebagainya. Memang sudah sekarang dikenal mulai punya otoritas ya di bidang sejarah, ya di bidang pemikiran misalnya gender dan sebagainya, kita perlu itu ya. Nah contoh lagi misalnya saya mengajak banyak pesantren ya untuk menyiapkan guru PKN ya. Jadi kita bukan hanya mengeluh bahwa wah PKN begini kurikulumnya begini, ya udah biarin, tapi kalau gurunya harusnya kita siapkan. Ini pernah saya sampaikan waktu saya diundang fraksi PKS MPR tuh untuk tentang kuliah konstitusi. Ya, jadi pemikiran Pancasila Pak Natsir, Hamka, Kasman Singodimedjo, Master Muhammad Rum, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim itu luar biasa. Tapi masalahnya pemikiran-pemikiran yang bagus itu nggak diajarkan di sekolah kita sendiri. Nggak diajarkan tuh kenapa? Pertama kita nggak punya bukunya, yang kedua kita nggak punya gurunya.
Nah, kenapa kita nggak punya gurunya? Saya ngajak tuh anak-anak SMA di sekolah ya. Ternyata susah, anak-anak itu untuk jadi guru itu susah. Dianggap itu nggak bergengsi gitu. Jadi akhirnya yang jadi guru PKN itu tidak terbina ya. Nah, ini beberapa artikel saya tulis tentang masalah ini supaya sebetulnya sudah saatnya kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau orang lain mau membelokkan sejarah kita, itulah kerjaan mereka. Ya, kita perlu paham juga kiprah mereka. Tapi lebih penting kita bekerja. Kayak tadi roadmap itu, saya seringkali mengajak begini, sudahlah siapapun menterinya, kita ini dulu ya dijajah Belanda. Ya, jelas Belanda itu bukan Muslim, ya kafir lah pemimpin kita dulu. Tapi madrasah-madrasah di Jakarta dulu di zaman Belanda itu malah melahirkan ulama, melahirkan guru-guru yang hebat. Ya, jadi misalnya 1913 kan pernah saya tulis satu artikel ya, kurikulum madrasah aliyah 1913 Al-Irsyad di Jakarta. Itu dahsyat sekali madrasah aliyah Al-Irsyad di Jakarta. Guru-gurunya itu diambil dari mana? Dari Sudan, dari Tunis, dari Saudi, dari Mesir, dari Turki. Itu madrasah aliyah kita 1913. Lihat kurikulumnya itu. Ya, ada bahasa Inggris, ada nahwunya sudah alfiyah, ya, ada sejarah peradaban modern, fikihnya itu sudah tinggi ya, nggak salah kitab fikih apa, bahasa Arabnya. Jadi dulu pendidikan kita dulu luar biasa loh, di tengah penjajahan, gitu ya. Pondok-pondok kita dulu melahirkan ulama. Kan kenapa Jakarta itu meskipun pemimpinnya bukan Muslim, ya, tapi hampir tidak ada yang bisa dimurtadkan, ya. Jadi itu karena jasa dari para guru-guru yang hebat itu kan, Guru Mughni, Guru Mansur, ya, Guru Marzuki di Klender, itu yang murid-muridnya tuh menyebar ke pelosok-pelosok Jakarta yang mereka menjadi ustadz-ustadz kampung gitu kayak Haji Baping, Haji Ismail, kita jumpai di gang-gang Jakarta itu dulu kan nama tuan-tuan guru yang hebat. Ya, saya kemarin keliling di NTB 5 hari ya, sampai ke Sumbawa gitu. Itu juga saya mengajak begitu. Dan selalu pertanyaan para jamaah itu di daerah-daerah itu, kenapa kita dibeginikan? Kenapa mereka begini? Kenapa kita dibeginikan? Saya bilang kita ini masalahnya di dalam diri kita. Coba bayangkan kita punya misalnya di Lombok kan punya Islamic Center ya. Saya ngisi kuliah subuh di situ. Masya Allah, megahnya luar biasa, bagus sekali. Ya, tapi saya bilang, kenapa kita punya ribuan mahasiswa di Kota Mataram, ya, punya ribuan masjid, ya, punya pondok yang sekian ramah, tapi masjid kita sendiri sepi, gitu. Kan itu yang ini harus kita introspeksi, ya. Jadi kita itu mudah misalnya gitu ya, umat Islam itu kalau ada soal rumah ibadah agama lain. Nah, sensitif. Nah, itu penting juga untuk karena sensitif terhadap kristenisasi itu penting. Tetapi ke dalam, nah ini yang sekarang ini pesan Pak Prawoto, ada satu artikel saya itu sampai pernah saya tulis sampai 2 kali karena kadang-kadang artikel itu kalau udah jangankan 1.000, 300 saya kadang-kadang lupa saya. Oh, ini pernah saya tulis dulu. Nah, itu ada pesan penting dari Pak Prawoto sebelum meninggal ya. Kata Pak Prawoto kan sudah saatnya kita melihat ke dalam ya. Salahkan diri kita. Beliau kan begini, mengapa komunis PKI itu dapat suara besar padahal dia memberontak 2 kali. Ya. Nah, kenapa bisa gitu loh PKI itu unggul? Nah, Pak Prawoto melihat karena kepedulian kita kepada kaum du'afa yang lemah. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi termasuk misalnya roadmap gitu ya. Udahlah, siapapun menterinya, siapapun presidennya, ya sebenarnya kita punya peluang. Ya, jadi introspeksi aja misalnya gini, kita sekarang nggak terasa kan tiba-tiba Pak Anies Baswedan itu sudah hampir selesai. Gitu ya. Itu kan nggak terasa. Padahal dulu waktu berjuang yang memperjuangkan Pak Anies itu bukan hanya orang Jakarta, sampai saudara-saudara kita di Kuala Lumpur aja ikut berdoa. Ya, bagaimana Jakarta itu betul-betul Pak Anies menang. Tapi ini Dewan Dakwah misalnya gitu ya. Begitu Pak Anies menang, ternyata kita belum punya Pak konsep bagaimana sih seharusnya gubernur
Pak Anies ini secara optimal, misalnya dalam bidang pendidikan. Saya secara pribadi sudah menyampaikan, tapi itu penting juga untuk kita, maksud saya Pak Agus Salim ya, jadi kita penting untuk introspeksi, membangun optimisme. Ya, insya Allah. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi ya itu menyebabkan kita untuk tadi itu ya berlari istilahnya bagus maraton ya. Ya, pelari-pelari jarak jauh. Nah, sebetulnya nggak jauh, 20 tahun untuk pendidikan itu nggak jauh. Ya. Jadi misalnya kalau di artikel itu ada, saya menemukan begini, mengapa ya Pak Natsir itu bisa menjadi tokoh hebat? Itu kan produk pendidikan beliau. Beliau pendidikan formal hanya SMA. Mengapa Pak Natsir lulusan SMA tapi melebihi profesor kualitasnya? Nah, saya sampai sekarang menemukan Pak Natsir lah sebetulnya orang yang mengkonsep Universitas Islam yang pertama di Indonesia. Ya, 7 tahun sebelum Universitas Islam, waktu itu namanya STI, Sekolah Tinggi Islam, itu Pak Natsir sudah nulis artikel, judulnya STI, Sekolah Tinggi Islam. Nah, baru 7 tahun kemudian, tahun 8 Juli tahun 45, terwujud tuh ketua panitianya Bung Hatta, sekretarisnya Pak Natsir. Nah, jadi memang ketika kita menulis artikel gitu ya, saya menemukan beberapa hikmah. Ya karena kadang-kadang kita berpikir ya, terus berpikir kenapa bisa? Misalnya kenapa bisa seorang Hamka ya bisa melahirkan tafsir Al-Azhar yang sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi tafsir Al-Azharnya Hamka itu. Ya. Yang menulis tafsir setelah itu kan ada beberapa, ya misalnya Pak Pak Quraish Shihab yang terakhir, terus sebelumnya Hasbi As-Siddiqi menulis tafsir juga. Ya, tapi ruh tafsir itu kalau dibaca ya, tafsirnya Buya Hamka itu masih tetap luar biasa. Punya ruhnya itu. Nah, kalau kita telusuri perjalanan pendidikan Buya Hamka itu sangat menarik. Nah, di situ saya menemukan misalnya yang menarik adalah bagaimana nasihat Haji Agus Salim ya, yang nyuruh Buya Hamka segera pulang ke Indonesia. Itu unik sekali itu. Fakta itu unik sekali. Jadi baru 7 bulan di Mekah, Buya Hamka disuruh pulang oleh Haji Agus Salim. Ya kan? Kamu kalau 20 tahun di sini, lama-lama di Mekah, pulang jadi tukang baca doa. Kamu jadi ulama itu segera pulang. Nah, ini yang misterius nih. Saya nggak temukan karena Haji Agus Salim hanya memberikan nasihat itu khusus pada Hamka. Dan Buya Hamka membenarkan. Terima kasih sekali karena beliau ketika ke Sabah ya, ketemu seorang ulama di sana yang memang sering diminta baca doa kalau acara. Nah, Buya Hamka tanya pada beliau, jadi Cikgu berapa lama di Mekah? Saya 20 tahun di Mekah. Gitu. Kata Buya Hamka, bener ya Haji Agus Salim dulu bilang ke saya, kamu 20 tahun di Mekah pulang jadi tukang baca doa. Nah, apa yang dikerjakan Hamka setelah pulang dari Mekah? Hamka itu belajar langsung dengan guru-guru yang hebat. Ya, dengan Haji Agus dengan Cokro Aminoto ya, dengan Ki Bagus Hadikusumo ya, kemudian dengan ipar beliau sendiri, kakak iparnya Buya A.R. Sultan Mansur dan sebagainya. Jadi ternyata kunci pendidikan itu bukan pada lembaga formalnya. Hatta itu kan sejak di Jakarta sudah main di rumah Haji Agus Salim ketika masih sekolah menengah ekonomi itu. Ya, kerjaannya siapa itu? Pak Rum itu juga mainnya ke Haji Agus Salim. Kasman Sugodobejo mainnya juga ke Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini dahsyat ya, kata Pak Natsir kan Haji Agus Salim itu mendidik Pak Natsir dengan cara yang unik ya, sampai bagaimana melatih anak-anak muda waktu itu menjadi pemimpin. Nah, ini karena namanya Agus Salim ya. Persis betul itu. Itu Pak Agus Salim ya, sampai santri-santri kami di sini ya, beberapa penulis itu seperti anak saya Fatih Madini, Azam Ibrahim, kan langsung kami bawa ke rumahnya Haji Agus Salim, sekarang ke rumah cucunya. Saya lupa ngundang beliau ini, Pak siapa itu? Pak Ibong ya, itu ketua Dewan Mahasiswa yang terakhir ITB, itu Pak Ibong tuh. Masya Allah beliau bisa menceritakan tentang kakeknya itu sangat bagus. Ya, bagaimana perjuangan Haji Agus Salim. Nah, ini yang kita perlu, Pak. Jadi sebetulnya artikel-artikel yang kita ingin sampaikan tuh saya banyak sekali yang saya mendapatkan hikmah dari situ.
Ya, jadi bukan sekedar bacaan buku ya, tapi memang kita harus menggali pengalaman lapangan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi kita membangun ide untuk melangkah ke depan gitu ya. Itu kita sudah ada modelnya. Ya, bukan kita merintis yang baru sama sekali enggak. Ya, sudah ada modelnya. Nah, inilah barangkali yang perlu ya untuk kita teruskan tadi idenya. Ya, terima kasih Pak Agus Salim, Masya Allah. Ya, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Adian, Bapak Ibu. Itu ada Pak Firdaus itu. Ada Pak Firdaus, betul. Iya, ada Pak Firdaus sudah resen. Juga selamat bergabung saat JJ, barusan juga bergabung Dr. JJ dari Persis. Ustadz Adian, alhamdulillah. Iya. Ini ada pertanyaan dulu. Pak Firdaus, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana mau bertanya Ustaz tentang kadang Anda berpikir kapan Dr. Adian membaca dan terus menulis. Ternyata Anda sering dapati malam-malam tiba artikel. Anda hanya sekedar menduga malamnya menulis. Kalau kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim Asy'ari, beliau pernah menyebutkan waktu sahur digunakan untuk menghafal, waktu pagi untuk membahas pelajaran, tengah hari untuk menulis, malam untuk murojaah. Kalau kita baca lagi seperti yang Ustaz juga sering sampaikan, Pak Muhammad Nasir membaca sebelum subuh itu 3 tafsir. Sekarang pertanyaan kami anak-anak muda ini, kapan waktu Saadian ini membaca, menulis, dan ya memang mengalir semua gitu ya. Jadi sehingga bagaimana trik supaya, dan tentu kalau udah banyak isi tekonya tentu mudah mengeluarkannya gitu ya. Jadi itu saja Dr. Adian, saya di Firdaus di Riau nih. Ya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Ini Ustadz seperti master kungfu diminta menurunkan jurusnya Ustadz. Jadi bagaimana jurus-jurus terbaik untuk menulis? Silakan Ustadz Adian. Iya, saya terima kasih ya kepada senior saya di Republika, di Berita Buana dulu ya, Mas Zaim Uhrawi, ya, terutama yang dulu mengajak saya ke dunia jurnalistik. Meskipun saya sejak di kampus itu sudah pernah dipaksa. Dulu saya dipaksa senior saya di Fakultas Kedokteran Hewan untuk memegang buletin Jumat. Itu buletin An-Nahl, ya, yang itu harus terbit setiap Jumat pagi. Nah, dulu masih pakai mesin ketik manual dan pakai sheet itu. Ya, saya bukan hanya jadi saya itu ngetik sendiri, kemudian bawa ke tukang sheet, kemudian dicetak berapa rim untuk 3 kelas ya, 3 rim itu. Nah, saya pagi juga sudah naruh ke depan kelas itu. Jadi memang sejak di kampus dulu sudah dipaksa juga untuk menulis buletin Jumat pagi itu. Cuma 2 halaman, jadi 1 lembar buletin An-Nahl, yang itu sayang sekali saya sekarang nggak punya arsipnya ya. Kemudian setelah itu ya mulai menulis artikel itu, ingat saya tahun mungkin 89 ya. Pertama kali artikel saya dimuat di tabloid Salam Bandung. Ya, saya masih ingat itu tentang mode pakaian. Itu masih saya simpen, itu clippingnya masih ada. Nah, dari situ kemudian memang dilatih betul. Apalagi setelah di Harian Berita Buana di Republika ya selama hampir 7 tahun, hampir setiap hari lah itu ya digembleng. Jadi kita biasa bekerja di bawah tekanan. Saya kan biasa dulu ngetik sambil redaktur di belakang saya bentak-bentak, gitu ya. Cepet, ini tinggal 10 menit, cepet. Dulu kita dilatih sebagai wartawan harus tahan banting, ya stres gitu ya. Makanya banyak teman-teman jadi wartawan tuh umurnya pendek biasanya gitu kan. Kerjaan tiap hari dimarahin gitu ya. Itu dilatih betul. Sekarang saya juga begitu. Saya tenang aja nih, nanti masih ada 1 jam. Nah, di mana terima ide itu? Biasanya saya buka dulu web. Apa nih yang menarik kasusnya? Sudah baca berapa web sekarang? Nggak ada yang menarik. Ya, cari lagi di artikel-artikel saya yang lama. Ya, yang lama itu saya baca lagi satu-satu berapa gitu. Ada nggak yang menarik? Ada nggak ketemu lagi gitu. Nah, itu yang kadang saya sampai ketiduran. Nanti baru jam
3 pagi bangun lagi, ya doa kuncinya. Ya, itu pokoknya kalau kita udah kepepet, ya itu doa. Ya, jadi ada yang bilang kan, ya karena saya terbiasa dari dulu kerja di bawah tekanan, ya harus tenang tetap. Ya, tapi nanti dan tawakal tuh gini. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Itu aja. Entah gimana nanti Allah tuh ngasih jalan, gitu ya. Kayak tadi malam kan saya udah capek betul habis pertemuan dengan pengurus Dewan Dakwah Tasik, ya. Itu dari pagi, siang sampai malam acara itu. Ya, saya sampai ngantuk. Belum jam berapa ya? Jam 10:30, 11 lah. 10:30 tuh baru mulai baca. Saya ketemu tiba-tiba artikel lama dari Profesor Wan Muhammad Nur, ya, Nur tentang sofisme, ya, karena di beberapa tempat tuh banyak pertanyaan tentang keraguan, ya. Nah, itu kan tulisan Prof Wan. Nah, ini kiatnya ya, jurusnya ini. Saya tidak tidak menulis, tapi artikel itu panjang sekali. Itu memang nggak gampang nih. Artikel itu kira-kira misalnya 6 halaman. Saya harus meringkas 2 halaman. Dan supaya itu jadi artikel saya gimana? Kan itu tulisan Prof Wan. Ya, tulisan Prof Wan Muhammad Nur, ya, tulisan beliau. Saya buat judul, ya, artikel saya tadi baik gitu. Peringatan Profesor Wan Muhammad Nur tentang bahaya sofisme terhadap akidah dan akhlak. Ya. Jadi tetap tulisan ini tulisan Prof Wan, saya pakai judul, tapi itu kan jadi tulisan saya. Itu salah satu trik, ya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Jadi ada tulisan orang gitu kan yang saya ubah, tapi saya tidak plagiat. Karena saya sebut memang ini ide beliau, tulisan beliau, cuma saya ubah sedikit menurut Profesor Wan Muhammad Nur, gitu ya. Jadi artikel itu sangat bermanfaat, ya, karena risetnya mendalam. Untuk apa saya harus meriset? Beliau membaca banyak buku kan. Jadi saya nggak perlu ngulang baca buku yang sama. Hasil riset beliau yang mendalam itulah yang saya sajikan. Inilah yang dihasilkan oleh Prof Wan. Itu Pak Dudi. Jadi sebetulnya asal kita banyak jurus tadi benar. Ya. Kadang-kadang saya kalau ini ya saya tulis perjalanan. Hari ini dia diskusi ya dengan siapa, muncul ide, ya. Topik tidak baru, tapi peristiwanya yang baru, ya. Karena misalnya begini, ada satu artikel saya judulnya apa? Khutbah di Mahkamah Konstitusi tentang adab. Nah, itu materi adab sudah sering saya ceramahkan, sering saya tulis. Tapi saya khutbah Jumat, ya, tentang adab di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu penting. Nah, itu anunya itu bahwa yang hadir itu hakim-hakim MK, kan susah kita nyeramai hakim MK. Ya, jadi kita punya kesempatan, ya kan, Pak Hasan Basri Tanjung, ya, kalau kita jadi khotib kan enak. Jadi dan mesti semua hakim mengaminkan kita. Ya, jadi apa aja yang kita alami, kita baca, itu bisa kita tulis. Ya, cuma sekali lagi itu ide, ya, ide itu itulah ya, itu karunia Allah. Yang penting kita terus berusaha, ya, terus berjuang untuk itu ya, menyajikan lah apa yang kita mampu. Memang kadang-kala saya juga terpaksa karena nggak puas. Adalah biasakan artikel itu, ada yang saya sangat pernah dulu di Republika saya itu yang kalau pelatihan artikel saya tunjukkan. Artikel saya yang sangat berkesan bagi saya itu ketika saya menulis artikel judulnya Dapur, Sumur, dan Kasur. Biasanya saya nulis artikel itu 1-2 jam selesai, tapi itu artikel saya kirim ke Republika, sampai saya nulis itu mungkin 4 atau 6 jam artikel itu. Ya. Karena itu artikel sangat menarik, idenya itu baru gitu, fresh. Jadi saya nonton TV hari Kartini gitu ya. Biasanya para perempuan yang diwawancara itu selalu mengatakan dulu perempuan itu perannya sebatas dapur, sumur, dan kasur. Nah, sekarang sudah ada yang jadi presiden, jadi wapres, jadi menteri, jadi pilot. Nah, jadi bukan sekedar dapur, sumur, dan kasur. Wah, itu saya kritik keras dan saya tunjukkan betapa justru perempuan yang sukses itu yang menguasai dapur, sumur, dan kasur. Nah, itu ide itu muncul itu jangan meremehkan urusan sumur, ya kan. Pengusaha sumur itu luar biasa, jadi dapur itu jadi restoran-restoran besar.
ya, Mbok Bere, Nyonya Suharti, ya, siapa itu, Cigania apa namanya, restoran Sunda itu, jangan itu perempuan-perempuan itu, ya, pengusaha-pengusaha dapur itu lebih kaya dari menteri, ya, dari anggota DPR, dan mereka nggak kena KPK di situ. Ya, saya bilang, mereka bebas dari KPK, nah, apalagi urusan kasur, ya, Maerot segala macam itu luar biasa. Ya, jangan dikira urusan kasur itu remeh. Nah ini yang perempuan-perempuan yang suka tampil di TV itu membanggakan sudah jadi. Nah, enakan mana dia, ya? Saya sekarang kalau di mana saya tanya ya, Pak Jokowi dengan Bu Megawati itu lebih kuasa mana? Jangan tanya Adian sama Megawati, ya, meskipun istri saya yang di depan saya namanya Megawati, ya, tapi istri saya kan Megawati yang belum profesor, ya. Jadi kuasa mana? Ya dulu ada Pak Harto, ada Putin, gitu kan? Ada Pak SBY, ada Bu Ani, ya kan? Sekarang ada Pak Jokowi, ada siapa Bu Iriana. Bu Iriana. Ya, Masya Allah. Jadi jangan meremehkan urusan kasur. Itu artikel itu, dan lucunya lagi ini ada teman Republika mungkin saya itu iseng ya, saya nulis artikel itu Pak. Saya buat judulnya identitas saya itu saya tulis pemerhati perempuan. Maksud saya redaktur Republika sebenarnya saya berharap mengubahlah, jangan pemerhati perempuan gitu ya. Itu judul itu kalau antum cari artikel saya di Republika itu judulnya Dapur Sumur Kasur Adian Husaini pemerhati perempuan. Coba, nggak ada yang lebih canggih dari saya, ya. Pemerhati perempuan. Itu artikel yang sangat berkesan bagi saya itu. Itu idenya baru gitu ya, fresh gitu. Nah, itu tuh kalau kita dapat ide itu senang sekali. Pak Firdaus ya, jadi memang makanya saya sering menyampaikan begini. Kita itu kalau ada ide, di mana saja cepat tulis. Ya, sedang di kamar kecil ada ide gitu langsung tulis, ya. Dan sering saya ingatkan bagi para penulis, tolong kalau nulis tuntas itu, ini godaan setan ini berat nih, banyak penulis yang nggak tuntas. Nah itu yang jadi masalah, seenak apapun masakan kalau nggak mateng nggak enak, itu aja udah. Jadi kalau masakan kurang garam bisa diperbaiki, tapi kalau masakan nggak selesai itu nggak bisa dinikmati. Ya, jadi ada artikel yang bagus gimana Ustaz? Yang selesai, saya bilang itu. Jadi pertama artikel yang bagus itu yang selesai. Gitu. Kalau artikel nggak selesai, itu nggak bagus sudah. Ya. Ya. Jadi saya sebenarnya baca itu kalau perlu. Ya. Jadi kayak gini nih, buku saya numpuk gitu ya. Atau kalau saya sering menghindari ke toko buku, karena hampir pasti duit saya terkuras di situ. Ya, itu sekarang kalau ke toko buku belum lama ini udah banyak sekali referensi yang harus saya beli. Ya, jadi saya biasa kalau beli sekarang buku referensi. Dalam arti begini, misalnya ada buku kemarin tentang kristenisasi, itu tahu, oh ini disertasi doktor di Leiden gitu ya, yang sudah diterbitkan bahasa Indonesia tentang sejarah kristenisasi, kan itu harus dibeli mau nggak mau. Ya, apa itu? Nah, saya di Bali kemarin beli buku-buku kayak begini ya, ya dia gitulah yang buku yang. Jadi memang harus rajin juga ke toko buku gitu ya untuk memantau apa sih buku-buku baru yang muncul ya, yang ditulis oleh penulis-penulis kita. Saya kan sudah 6 tahun ini jadi juri buku Islamic Book Fair yang ilmiah. Nah ini juga saya pengen mengadakan pelatihan teman-teman yang pengen menulis buku itu ada kiatnya ya. Jadi buku bagus itu apa kriterianya? Pertama, buku itu harus ada keunikan. Ya, uniqueness-nya harus ada. Nggak sama dengan buku yang lain. Yang kedua, dari segi kemanfaatan. Jadi kalau kita nulis buku, itu harus jelas. Buku ini apa? Kontribusi keumatannya. Apa yang mau kita sumbangkan? Itu harus ada idenya. Ya, kemudian yang ketiga, dari segi bahasa, ya referensi. Kalau buku ilmiah, yang pertama saya cek adalah referensinya benar nggak. Gitu. Nah, kemarin saya ke Tasik itu mau jauh-jauh hadir ya 7 jam dari Jakarta itu karena saya
menghadiri satu peluncuran buku yang ditulis oleh seorang dokter, ya, orang di Tasik, menulis tafsir Al-Fatihah. Itu saya sangat menghargai. Ya. Jadi saya mau datang, saya bilang jauh-jauh ke sini, bahkan juga bersama membahas buku itu bersama Profesor Latiful Hayat. Meskipun bukunya tipis, tapi buku itu didahului dengan riset yang cukup mendalam. Ya, nah itu saya senang memberikan masukan. Ini loh buku antum ini bagus, ya, perlu ditambah begini, ya. Nah itu tuh kemudian juga apa desain, ya. Saya senang misalnya ini indah nih, ya, apa namanya, sederhana. Ini mahasiswa santri At-Taqwa ini, Rofik ya namanya, itu memberikan desain. Ini kan simple, ya, desain simple tapi cantik. Ya. Baru jadi sore ini, hari ini baru jadi. Jadi itu luar biasa. Anak-anak muda yang kreatif ya, itu perlu kita berikan apa namanya apresiasi, dorongan gitu ya, supaya mereka bisa menghasilkan karya-karya yang bagus tadi. Ya. Ya. Jadi begitu Pak. Jadi kalau saya sekarang ini nggak ada waktu khusus karena nggak sempet ya membaca ya di mobil. Malah mungkin kalau di mobil saya lebih banyak tidur. Karena kalau nggak capek gitu, ya, tidur kadang 2-3 jam ya sehari itu, balas dendamnya sekarang di mobil, dalam perjalanan itu tidur. Ya, alhamdulillah ya, itu saya selalu menyampaikan di mana-mana, bersyukur ya bisa tidur di mana-mana. Ya, beberapa artis tuh untuk tidur sampai harus beli obat kan, berurusan dengan polisi akhirnya tanya kenapa harus pakai psikotropika, nggak bisa tidur. Coba kita bisa tidur di mana saja kan luar biasa. Lagi nulis saja saya tidur, karena saya lagi ngisi kuliah tidur, lagi ceramah tidur. Itu apa namanya nikmat Allah itu, ya, yang luar biasa. Terima kasih Pak Firdaus. Ustadz Firdaus ini masya Allah beliau di Riau ya, beliau punya beberapa pesantren di sana, ya. Nah itu beliau memberikan inspirasi juga ke saya karena bilang beliau mendirikan pesantren itu setelah mendengar banyak video yang saya sampaikan, ya, menyimak video kemudian membaca itu, ya itulah saya ketemu beberapa orang yang katanya membaca tulisan-tulisan saya, kemudian banyak mendengar video-video dan dari situ. Ada seorang juga calon dokter di Bukit Tinggi, Ustadz Mutakin, ada nggak di sini ya? Beliau luar biasa juga. Waktu saya ke Bukit Tinggi, beliau menemui saya. Katanya belajar pendidikan itu betul-betul karena menyimak video saya dan meskipun beliau bidangnya syariat, ya dokter kandidat dokter bidang syariat, tapi sekarang ceramahnya tentang pendidikan terus, ya karena banyak membaca artikel-artikel saya itu. Itu yang menyebabkan saya terus terang gitu Pak ya, kemudian semangat. Nanti kalau saya hentikan, kadang-kadang saya begini, pertanyaan saya begini ya, kalau saya hentikan ini saya dosa enggak? Ya itu karena itu tadi Pak. Ya jadi kalau saya hentikan nih, ada enggak yang lain yang saya teringat ya Pak siapa itu Ki Haji Ahmad Dahlan kan. Beliau kan dinasihati oleh dokter, ya banyak dokter menasihati beliau supaya kan ada artikel saya yang itu salah satu artikel favorit saya juga itu, yang oleh teman-teman Muhammadiyah sering di-share kemana-mana ya. Judulnya beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Nah itu saya tulis berkali-kali, ya saya edit lagi karena ada kisah yang sangat mengharukan. Kayak Ahmad Dahlan ini sudah sakit-sakitan, ya, dan dokter bilang Pak Kiai ini nggak ada sakitnya, cuma perlu istirahat. Akhirnya karena beliau nggak bisa dicegah, ya, sama dengan Pak Prawoto juga. Pak Prawoto itu kan meninggalnya di Banyuwangi. Itu sehari sebelum berangkat sudah dinasihati Dokter Ali Akbar karena tekanan darahnya sudah 170, ya, dan dicegah Pak Prawoto. Tapi Pak Dokter Akbar juga tahu, dia bilang Dokter Ali Akbar itu tahu bahwa Pak Prawoto nggak mungkin dicegah karena beliau akan menemui para petani di Banyuwangi. Dan betul akhirnya beliau meninggal di tengah para petani di Banyuwangi ketika kunjungan itu. Saya teringat almarhum juga Pak Hartono Marjono, ya. Itu malam saya temui bersama Profesor Muhammad Nur di rumahnya. Waktu itu saya masih kuliah di Kuala Lumpur bersama Profesor Wan kunjungan ke Jakarta. Malam itu ke rumah Pak Hartono Marjono. Beliau akan ceramah syariah tentang Bamui di Makassar besoknya. Padahal beliau baru operasi ginjal. Ya, ada kista di ginjal itu ya, baru sembuh lah gitu. Nah, betul ya. Ternyata besoknya beliau meninggal ketika
ceramah di sana di Makassar itu. Dan saya tulis itu, ya, karena malam itu setelah pulang dari rumah Pak Hartono Marjono, Profesor Wan Muhammad Nur itu kagum dengan beliau. Sampai Profesor Wan itu komentar begini, he is a great man. He is a great man. Nah itu saya jadikan judul artikel tuh. Kata-kata Profesor Wan Muhammad Nur itu, dia orang besar, ya orang hebat. Nah, kayak begitu. Jadi artikel itu kita ketemu di jalan gitu ya, ada ide ya. Bahkan ada satu artikel saya yang sekarang saya muat di buku Dewan Dakwah itu tentang ini. Ustadz Uzayin Abdul Wahab ya. Itu sempat saya tulis jadi satu artikel ketika beliau meninggal. Itulah ya, mudah-mudahan apa namanya bisa kita lanjutkan lagi. Jadi ya saya kemudian merasa begitu Pak, kalau saya khawatir seperti Kiai Madalan tadi kan ujungnya sampai akhirnya beliau diungsikan ke Tretes, tapi tetap beliau sekitar itu masih ceramah juga sampai istrinya nangis kan. Akhirnya murid-murid Kiai Dahlan minta istrinya apa namanya membujuk lah supaya Kiai Dahlan mau istirahat. Akhirnya Kiai Dahlan malah marahin istrinya. Orang lain ya mencegah saya nggak mau, malah kamu lagi. Akhirnya istrinya Kiai Dahlan tuh menangis ya, dimarahi. Dan Kiai Dahlan kan menjelaskan, kan beliau bilang begini, pekerjaan saya ini tinggal sedikit lagi, dan saya merasa umur saya nggak lama lagi, kata Kiai Dahlan. Nah kalau ini saya selesaikan, insya Allah nanti mudah ya ke depan untuk dilanjutkan. Nah itu apa biografinya Kiai Dahlan tuh sangat mengharukan itu. Dan betul akhirnya setelah menyelesaikan pekerjaannya itu beliau dipanggil oleh Allah karena memang sudah. Ya, alhamdulillah sih saya sekarang merasa masih sehat ya. Istri juga masih satu ya. Jadi insya Allah masih semangat lah ya. Umur kan nggak tahu Pak ya. Pak Zulfi ya, betul ya. Masya Allah ini beliau luar biasa nih udah 70 tahun. Masih semangat terus nih senior kita di Dewan Dakwah. Bukan 70, 27. Masya Allah. 27. Ya. 27. Ini Pak, kita di Dewan Dakwah ini ya sekarang bergaulnya dengan Pak Zulfi Syukur, ya Pak Wahid Alwi yang udah 74 tahun. Tapi Pak Wahid Alwi waktu 73 tahun juga saya masih 37 gitu. Jadi kita yang agak muda ini malu gitu kan. Pak Tamsil sekarang berapa? 60 ya, Tamsil ada ya? Iya. Nah, itu Masya Allah. Ya ini jadi kita apa namanya? Jadi kita alhamdulillah Pak Agus Salim ya, kita apa namanya bergotong royong ya, berjuang. Senior-senior kita ini terus memberikan 60 Ustaz, mau 61. Oh, baru 61 ya? Ya, jalan 61. 61 Masya Allah. Masih muda. Ya, sama Pak Agus Salim ini. Pak Holidin Yakub. Mana Pak Holidin? Ada Pak Holidin nih? Di Australia dia. Iya di Australia. Pernah Iya. kontak saya juga. Iya. Oh, beliau Masya Allah. Selamat ya. Baik, mungkin ini mau maghrib ya? Iya, Ya, Ustaz. Sudah masih ada lagi. 42 Ustaz. Saya satu, bisa enggak? Oh, silakan Pak silakan. Timur Silakan. maghrib. Begini. Kita ngobrol lagi Ya. Dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. cerita Pak Adian tentang artikel. Kalau saya amati tadi ada berbagai macam tipe artikel yang Ustaz Adian sampaikan, ada 1000 artikel. Apakah itu 1000 itu saya kira kalau sejak tahun 90-an ketika reporter wartawan Republika barangkali bisa 10.000 artikel yang pernah ditulis. Barangkali yang saya tidak sampaikan ada hal-hal yang strategis yang barangkali perlu diangkat ya. Ada artikel Ustaz Adian yang memberikan semangat, memberikan pressure, motivasi. Nah, saya masih ingat barangkali Pak Tamsil juga ingat, kita kan sama-sama di Kompak di Bosnia. Waktu itu kan pernah Pak Ustaz Adian menulis sebagai wartawan Republika ketika PSD mengadakan solidaritas Bosnia. Di situ Ustaz Adian membuat tulisan di Republika untuk jihad fisabilillah ke Bosnia.
akhirnya ramailah waktu itu para anak-anak muda yang ingin berjihad. Akhirnya selama lebih kurang sebulan lebih tuh Keramat tuh banyak disinggahi oleh para mujahid-mujahid. Jadi kita sibuk banget waktu itu di Dewan Dakwah itu. Jadi kantor kita penuh orang yang mau jihad ke Bosnia. Dan ini jarang kejadian ya. Jadi ini saya kira perlu diangkat sebagai suatu sejarah, satu rekam jejak yang cukup bernilai dalam rangka memberikan motivasi kepada umat Islam. Di kala itu sudah kita ada suatu sikap kita yang kita munculkan cerita sejarah Islam, terutama tentang Bosnia waktu itu. Begitu jaga kompak, barangkali Pak Dian banyak memberikan inspirasi kepada para aktivis untuk bergerak di bidang solidaritas Bosnia maupun solidaritas di berbagai macam belahan dunia. Jadi hal seperti itu barangkali perlu ditambah, diangkat dalam sejarah untuk diketahui oleh para generasi muda yang akan datang. Saya kira itu yang saya hanya sampaikan. Demikian Ustaz Adian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zulfi. Ini bagus nih Pak. Tambahan Ustaz untuk Ustaz Zulfi, Pak Ustaz. Ya. Untuk Bosnia, kebetulan waktu itu ada forum silaturahmi dialog dakwah yang generasi muda. Saya itu bendahara untuk kumpulan dana Bosnia waktu itu, yang menghadirkan Mustafa Cerik ceramah di Istiqlal. Ya, alhamdulillah saya dapat tanda tangan dan buku puisi-puisi yang di launching di tim. Ya, waktu itu yang mendukung adalah istrinya Bob Hasan, Pratiwi Hasan. Ya, itu perlu juga mungkin diungkap bagaimana kontribusi Indonesia untuk Bosnia. Ya, waktu itu kan Pak Jimris sekretarisnya Pak Probo kalau nggak salah untuk ke Bosnia itu. Ya, yang termasuk Bang Tamsil juga waktu itu yang digelar kalangan generasi muda. Ya, itu aja tambahan untuk Ustadz Zulfi yang Ketua Umum Daina itu. Selamat Ustadz Zulfi. Ya, alhamdulillah saya jadi ingat ya tentang itu penting sekali. Pak Dudi tolong dicatat ya nanti masalah Bosnia ini coba kita cari momentum untuk kita tulis artikel. Misalnya peringatan sekian tahun tragedi pembantaian Bosnia, itu penting itu. Ini seolah-olah sekarang kan dilupakan ya. Itu peristiwa dunia yang sangat tragis ya, pembantaian Muslim yang begitu dahsyat. Tapi waktu itu dunia diam ya, dunia diam hanya menonton. Memang ada satu artikel saya ingat daun singkongnya ambilin. Dunia itu menonton aja itu. Ya, cuma masalahnya memang begini Pak Zulfi, dulu saya nulis artikel itu masih di PC ya. Banyak sekali file-file yang hilang. Ya, termasuk waktu Ambon itu saya banyak nulis, malah tulisan saya dulu di tabloid Laskar Jihad itu. Nah, saya nggak punya arsipnya juga. Di tabloid Bulan Bintang itu juga banyak artikel saya itu. Dulu, tapi ya saya nggak punya filenya. Mungkin harus nyari tabloidnya. Terus di tabloid Daulat Rakyat yang dulu sempat didirikan Pak Adi Sasono itu juga saya rutin nulis. Jadi banyak sekali file-file yang sudah nggak ketemu, ya sudah rusak. Ya sudahlah itu anggap musibah lah. Jadi saya baru ada file arsip saya itu tahun 2003 setelah saya ke Kuala Lumpur. Nah, itu baru ada tulisan saya terarsip meskipun nggak semua, sebagian besar terselamatkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan ya itu bisa, tapi seingat saya sih sudah cukup banyak juga yang sudah saya terbitkan jadi buku, misalnya khusus artikel tentang Palestina ya, itu ada satu buku yang kumpulan artikel saya, masih ada bukunya, kemudian juga sudah saya tulis jadi tesis, sebagian jadi tesis untuk S2. Itu Pak Zulfi, terima kasih itu diingatkan tentang Bosnia, penting untuk kita Jadi memang salah satu fungsi penulis artikel ini kan kita harus mencatat momentum-momentum ya. Misalnya saya baru belakangan ya menulis tentang Pak Safruddin Prawira Negara. Ternyata ini ada waktu saya ngobrol dengan penulis novel Safruddin ya, Akmal Naseri itu. Dia memberikan banyak sekali data-data sejarah yang saya baru dengar gitu. Nah, itu hari bela negara kan 19 Desember. Itu ternyata jarang kita
umat Islam mencermati itu. Padahal itu hari yang sangat penting. Pengorbanan seorang. Satu lagi yang data yang penting, belum saya tulis malah, bahwa yang Bung Hatta itu meminta ya Muhammad Natsir dan Hamka untuk membujuk Safruddin agar mau menyerahkan mandatnya kembali kepada Bung Karno. Safruddin orangnya sangat strict, ya, dia merasa benar, dia sudah dapat mandat, dan dia kecewa karena Bung Karno mengangkat Mr. Muhammad Rum untuk berunding dengan Belanda. Itu Pak Dirman juga kecewa. Tapi bagaimana di tengah kekecewaan, Pak Natsir itu sampai 2 kali melobi Safruddin. Ya, pertama dengan Buya Hamka gagal, kedua sendirian. Nah ini kan jarang orang tahu nih bahwa peran Muhammad Natsir ya begitu besar pengorbanannya untuk membujuk Safruddin sampai akhirnya Safruddin datang ke Jogja ya menyerahkan mandat kembali kepada Bung Karno dan kita selamat dari perpecahan. Nah, ini yang begini peristiwa ini belum saya tulis, baru saya dengar ceritanya. Nah ini terima kasih ya. Ini nanti kalau ada ide-ide yang bagus ini bisa kita ungkap. Baik, terima kasih Pak Dudi. Pak Adian, ya alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah 17.50 waktu Indonesia Barat insyaallah jelang waktu maghrib, maka mudah-mudahan dari kumpul kita pada sore hari ini bisa bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu yang mau berlangganan atau memperpanjang ya masa berlangganan yang sudah habis, silahkan nanti menghubungi admin ya, admin di nomor WA 0858 8293 0492. Sekali lagi saya ulangi di nomor WA 0858 8293 0492. Nanti akan dihubungi oleh Pak Kusnadi insyaallah. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustadz Adian Husaini atas waktunya, atas inspirasi dan berbagi pengalamannya. Jadi kita semua bisa mendapatkan motivasi yang terbaik gitu ya. Karena kalau motif perkataan dari host Cokro Aminoto, beliau bilang bahwa kalau ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dalam artian terus rutin gitu dan berbicara seperti orator. Alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu Bapak Ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Adian. Terima kasih, Masya Allah. Pak Dwi di Bogor ya? Bogor. Nah, alhamdulillah. Pak Dwi, saya di Japura, Pak Dwi, Mas Adian. Oh iya, saya baca Mas Beni. Waduh, ini. Wah, saudara Mas Beni nih. Makasih Mas Beni. Aduh, Pak Beni ini yang Pak Beni dulu ya, bukan? Ya, Mas Adian. Beni Sudirman. Antum kenal ini nggak Pak Ike Mutakin? Hah? Ya. Kenapa Mas? Ike Mutakin dari Jogja. Ike Mutakin kan beliau mau menyerahkan seluruh wakafnya itu ke Dewan Dakwah. Iya, saya dengar gitu ya. Iya. Itu Pak Beni, teman Pak Beni dulu kan ya, satu angkatan ya?